Puji Tuhan, haleluya. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Pada kesempatan yang luar biasa dan indah ini, kita akan melihat kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tema khotbah hari ini, kuberikan tema yaitu menjadi Kristen teladan. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, demikianlah bunyi firman Allah. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Puji Tuhan. Saudara tahu surat ini ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus dalam penjara di kota Roma. Ditujukan kepada Filemon, seorang anak Tuhan yang tinggal di kota Kolose. Filemon adalah hasil dari buah Injil yang disampaikan oleh Paulus. Meskipun dia baru bertobat dan melayani Tuhan, namun hidupnya telah menjadi teladan. Filemon seorang Kristen teladan. Kenapa? Karena paling tidak ada beberapa hal yang kusampaikan kepadamu pada kesempatan hari ini. Paling tidak ada 4 hal yang menunjukkan bahwa Filemon itu adalah seorang Kristen yang luar biasa. Yang pertama, Filemon adalah teman sekerja di ladang Tuhan. Filemon pasal 1 ayatnya yang 1, di sana dikatakan dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, dari Filemon yang kekasih teman sekerja kami. Saudara tahu Filemon itu bukan seorang pendeta atau penginjil. Dia seorang jemaat biasa, orang awam. Dia seorang kaya yang diberkati Tuhan. Jadi kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mencari penonton di ladang Tuhan. Kita harus rajin bekerja sambil melayani. Ini tentu penting. Orang kalau sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka dia pasti akan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-8. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Dia setelah disembuhkan, dia langsung mengikut Yesus, melayani Yesus, mengiring Yesus. Banyak orang setelah disembuhkan, setelah ditolong Tuhan, setelah diberkati, lalu apa? Dia menjadi lupa. Dia menjadi lupa segala-galanya. Dia hanya berkata, puji Tuhan, saya sudah ditolong, saya sudah disembuhkan. Tapi apa kelanjutan dari hal itu? Kita lihat ibu mertua Petrus ini, dia disembuhkan dan dia langsung melayani Tuhan. Dia sakit demam. Demam di sini demam parah. Petrus mengundang Yesus untuk mampir di rumahnya dan menyembuhkan mertuanya. Setelah disembuhkan, apa yang dilakukan ibu mertua Petrus? Dia tidak berkata, Tuhan terima kasih ya, saya sudah sembuh sehingga saya bisa santai-santai lagi, saya bisa aktivitas lagi. Tetapi begitu sembuh langsung dia mengikut Yesus, melayani. Jadi ayo saudaraku, saya dan saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama melayani. Kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan menunda-nunda. Jangan sia-siakan hidup yang sementara ini. Tapi hidup yang sementara ini mari kita pakai untuk mengiring Tuhan. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jangan menunda-nunda. Jangan bersantai-santai dengan hidup ini. Mari kita sama-sama terlibat di dalam pelayan. Giatlah selalu dalam Tuhan. Kita selalu giat. Sebab dalam persekutuanmu, dalam kesetiaanmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan,
tidak ada sia-sianya. Kita tidak sia-sia melayani Tuhan. Yang pertama, Filemon teman sekerja di ladang Tuhan. Yang kedua, Filemon ini adalah menjadikan rumahnya sebagai tempat persekutuan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di sana dikatakan, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Perhatikan kalimat dan kepada jemaat di rumah. Rumah siapa? Ya, rumah Filemon. Filemon menjadikan rumahnya sebagai tempat persekutuan. Di zaman itu belum ada gereja, sehingga ibadah-ibadah masih dilakukan di rumah-rumah, dari rumah satu lepas kepada rumah yang lain. Dan kita melihat Filemonlah salah satu orang yang membuka rumahnya untuk dijadikan tempat ibadah bagi rekan-rekan sepelayanan. Kita bersyukur gereja GPI Damai ini dimulai dari rumah dulu, karena kita dulunya ya masih dalam bentuk rayon-rayon atau sektor-sektor. Jadi dari rumah ke rumah. Kita ini gereja pecahan dari GPDI induk, yaitu GPDI Elim. Jadi dimulai dari rumah. Gereja GPI Damai, gereja kita ini itu dimulai dari rumah. Jadi kita melihat di sini Filemon memulai melakukan pelayanan dimulai dari rumahnya. Kenapa Filemon mau melakukan itu? Mau merelakan rumahnya dijadikan tempat persekutuan. Dia sadar bahwa rumah itu hanyalah titipan Tuhan yang harusnya kita pakai untuk memuliakan Allah. Banyak orang merasa nyaman, banyak orang pangku kaki bersantai-santai di dalam rumah. Mereka pikir rumah itu adalah semacam kekekalan bagi dia untuk dibawa sampai mati. Dia tidak sadar bahwa rumah itu adalah hanya titipan Allah. Rumah yang kita bangun bermiliar-miliar, berapa banyak kita lihat di luar sana. Rumah yang dibangun dengan miliar-miliar anggarannya, tetapi hanya dengan gempa seketika, beberapa jam, beberapa menit saja dia roboh dan dia runtuh seketika. Dari kisah itu, dari pengalaman itu, maka kita sadar bahwa rumah itu hanya titipan Allah. Harta, kekayaan, pangkat, dan kedudukan, semua yang berhenti dan stop di liang kubur, semua hanya titipan Tuhan. Kenapa kita tidak pakai titipan Tuhan itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bisa menolong orang lain? Jadi semua hanya titipan Tuhan. Ada satu kisah dalam perjanjian lama, satu kali Daud berusaha untuk memindahkan tabut perjanjian yang merupakan lambang atau kehadiran Tuhan ke kota Yerusalem. Tetapi rupanya di tengah jalan ada masalah terjadi, sehingga selama 3 bulan tabut Tuhan itu dititipkan di rumah keluarga seorang yang bernama Obed-Edom. Alkitab berkata selama tabut Tuhan ada di rumah keluarga Obed-Edom, dia dan seisi keluarganya diberkati secara luar biasa. Kenapa keluarga Obed-Edom diberkati? Karena ada hadirat Tuhan. Hadirat Allah ada dalam rumah mereka. Saya percaya ketika engkau membuka rumahmu untuk diadakan kebaktian, saudara telah mengundang hadirat Allah. Saudara telah mengundang berkat untuk datang menghampiri rumahmu dan rumah tanggamu dan keluargamu. Engkau dan seisi keluargamu akan diberkati Tuhan. Jadi yang kedua, Filemon menjadikan rumahnya sebagai tempat persekutuan. Kita melihat di sini sangat luar biasa. Di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 4 juga ada kisah yang sama. Diceritakan ada seorang perempuan Sunem yang membuat satu kamar khusus buat hamba Tuhan yang bernama Elisa. Sehingga ketika Elisa melayani di sekitar daerah situ, Elisa selalu mampir dan istirahat. Perempuan Sunem yang tadinya mandul, tidak punya anak, kini diberkati Tuhan, bisa punya anak. Dan ketika anak itu mulai remaja, dia pergi ke ladang untuk melihat-lihat pekerjaan yang sedang panen gandum. Tiba-tiba anak ini menjerit, kepalanya sakit. Lalu seketika mati. Lalu dibawalah anak ini oleh ibunya kepada Nabi Elisa. Dan Elisa dengan kuasa Tuhan membangkitkan anak itu. Jadi perempuan Sunem 2 kali terima mujizat. Tidak punya anak, Tuhan kasih anak. Kenapa? Karena perempuan Sunem memakai rumahnya atau membuatkan kamar khusus hamba Tuhan. Dan yang kedua, mujizat yang ia terima, anak mati, Tuhan bangkitkan. Ini sangat luar biasa. Di perjanjian baru juga ada cerita yang serupa juga. Mirip-mirip. Ada satu keluarga kakak beradik, Lazarus, Maria dan Marta. Yesus juga sering mampir di rumah mereka di Betania bersama murid-murid.
Keluarga ini juga mengalami mujizat. Yesus Lazarus kakak mereka dibangkitkan dari kematian. Kenapa? Karena mengundang Yesus. Saudara belajar mengundang Yesus. Saudara belajar mengundang Dia. Jadikan rumahmu tempat sembahyang. Jadikan rumahmu sebagai mezbah doa. Kau mengajak rekan-rekan sesama Kristen, sesama orang percaya untuk boleh datang beribadah bersama di rumahmu. Jangan ketika ada jadwal ibadah yang diberikan pada rumahmu kau menolak melulu. Kau berkata rumah kami jelek, rumah kami tidak sanggup dan tidak mampu menampung banyak orang. Kau sedang menolak berkat itu. Jadi jangan beralasan dengan berbagai hal. Kau undang hadirat Allah di dalam rumahmu. Jika kau melihat bagaimana mujizat terjadi dalam keluargamu, undang hadirat Allah. Pakai rumahmu sebagai tempat bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, Filemon memiliki kasih dan juga pengampunan. Filemon pasal 1 ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Garis bawahi tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Saudara tahu Filemon ini, karena dia seorang yang kaya raya, dia punya budak, dia punya pembantu yang namanya Onesimus. Ada satu ketika di mana Onesimus ini melarikan diri, dan kemungkinan Onesimus ini juga membawa lari uang milik tuannya, yaitu Filemon. Untungnya Onesimus ini, dia bisa, waktu dia dalam pelarian, dia juga ketemu dengan seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia ketemu dengan Paulus di penjara di kota Roma, lalu diinjili oleh Paulus, dan dia bertobat. Maka Paulus menyuruh Onesimus supaya kau kembali ke tuanmu, yaitu Filemon, dengan didampingi oleh teman yang lain. Jadi boleh dibilang Onesimus dia pergi ke sana, dia tidak sendiri. Ada teman-teman rekan-rekan yang lain turut mendampingi, yaitu ada Tikhikus membawa surat pengantar yang kita baca dan yang aku khotbahkan pada saat ini, supaya Onesimus diampuni oleh Filemon. Dan benar Filemon mengampuni Onesimus yang telah lari dan membawa uang. Sebetulnya Filemon bisa saja membunuh Onesimus, sebab di zaman itu budak dianggap sebagai barang dan bukan manusia. Di zaman itu budak tidak berharga. Budak disamaratakan atau diumpamakan sama, mirip-mirip seperti meja, seperti perkakas. Hanya bedanya meja tidak bernafas dan budak ini dia bernafas. Jadi budak tidak punya nilai. Tetapi kita lihat di sini bahwa Filemon mengambil langkah, yaitu dia mengampuni. Sebetulnya Filemon bisa membunuh dia. Budak mati di tangan bos tidak jadi persoalan di zaman itu. Tetapi karena Filemon seorang anak Tuhan yang sudah bertobat, dia belajar untuk memaafkan Onesimus budaknya itu. Bahkan bukan lagi dianggap sebagai budak, melainkan menjadi teman satu pelayanan. Oh, sungguh luar biasa. Jabatan budak dicopot diganti dengan rekan sepelayanan. Jadi dia menganggap bahwa Onesimus bukan budak, bukan pelayan, tetapi dianggap bahwa dia rekan satu perjuangan dalam Injil Yesus Kristus. Yang terakhir, Filemon menghibur hati orang-orang kudus. Filemon 1 ayatnya yang ke-7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Wah, luar biasa. Dia menjadi orang yang suka menghibur jemaat Tuhan, menguatkan, memberikan semangat, mendorong, memotivasi. Kebaikan hatinya itulah yang menghibur hati Paulus. Paulus berkata bahwa hatiku telah kau hiburkan, aku juga turut dihiburkan. Aku gembira, aku senang, kata Paulus, dengan tindakan yang dilakukan oleh Filemon. Kebaikan hatinya itulah yang membuat Paulus tetap bergairah, bersemangat. Jadi saudara menjadi jemaat, jangan suka melemahkan orang lain. Jangan suka menghasut, mengadu domba, mencari-cari perkara persoalan hanya untuk memecahkan pelayanan, memecahkan gereja, bahkan memecahkan umat. Jangan. Menjadi jemaat yang harus suka bersatu, menjadi jemaat memotivasi orang. Persoalan yang besar kita kecilkan, persoalan yang kecilkan kita anggap tidak ada apa-apa. Jadi karena itu jangan membesar-besarkan, jangan persoalan kecil dibesar-besarkan.
Oleh sebab itu, saya dan saudara hidup menjadi berkat. Jangan saudara bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Saudara tidak menjadi berkat. Kita hidup jadi berkat. Di mana saja kita belajar seperti Filemon. Filemon ini sangat luar biasa. Karena itu tema khotbah hari ini Kristen teladan. Menjadi teladan dalam sikapmu. Menjadi teladan dalam karaktermu. Menjadi teladan di dalam pengampunanmu. Belajar setia dengan Allah. Jadi biarlah khotbah ini menguatkan saya dan saudara. Saya dan saudara dimanapun berada, buka rumahmu, adakan persekutuan, adakan ibadah. Jadikan rumahmu itu, mungkin sudah lama rumahmu itu tidak kau sembayang, tidak kau bangun mesbah bersama dengan Allah, bersama keluarga. Sehingga rumah itu seperti dia sepi, dia sunyi. Berapa banyak kali bahwa banyak istri-istri berkataku tidak betah tinggal di rumah. Rumah ini seperti neraka buat saya. Bayangkan, belum pergi ke neraka yang sesungguhnya sudah alami neraka di bumi dia. Jadi bagaimana supaya rumah itu menjadi sorga buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu. Berapa banyak anak tidak betah tinggal di rumah. Saya dan saudara berdoa karena di rumah itu tidak ada persekutuan. Kita bangun persekutuan di dalam rumah. Kita bangun keakraban dan keintiman dengan Allah. Percayalah, berkat Allah turun. Ada damai dalam rumah itu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah saya dan saudara terus dikuatkan. Haleluya. Tuhan memberkati saya dan saudara. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, biarlah kiranya khotbah ini memampukan kami semua. Kami belajar seperti keteladanan Filemon yang diberikan pada khotbah ini. Kami menjadi Kristen teladan. Teladan dalam kasih, teladan dalam pengampunan, teladan di dalam hal ibadah. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Nilai menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.